akan saya ulang aja dan saya share kepada Anda semua gitu. Nanti kita akan diskusi dari bagian ini dan nanti akan saya share juga beberapa bahan termasuk tulisan saya gitu ya, artikel saya terkait dengan masyarakat sipil dan politik di Indonesia. Ini sebagai pengantar aja diskusinya, karena kalau misalkan Anda ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan topik-topik masyarakat sipil, ada mata kuliah namanya Negara dan Masyarakat Sipil. Di sana saya juga akan mengampu mata kuliah itu. Jadi ini kita akan overview aja, mudah-mudahan cukup. Oke, teman-teman semua, ini kita akan banyak bicara soal demokrasi dan civil society. Topiknya memang sangat generik gitu ya, tapi yang akan kita bicarakan spesifik tentang bagaimana masyarakat sipil di Indonesia, atau bahasa Inggrisnya itu civil society organization, atau bahasa Indonesianya organisasi masyarakat sipil, sebagai sebuah kekuatan politik gitu ya, aktor politik yang tentu diperhitungkan dalam sistem politik di Indonesia dari waktu ke waktu gitu, dan kita akan banyak fokus bagaimana perkembangan masyarakat sipil itu setelah reformasi terutama ya, sampai hari ini. Tadi saya mulai dengan topik ini menjadi satu perhatian saya karena sejak lulus sarjana itu saya selalu menyinggung soal masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu kan konteksnya bisa banyak hal ya, bisa dia sosiologis, bisa antropologis, tapi jarang yang ngebahas tentang politiknya pada waktu itu. Orang akan cenderung menganggap bahwa organisasi ini muncul dari sisi pandangan sosiologi organisasi, sosiologi politik ya, sosiologi gerakan dan sebagainya. Tapi dalam perspektif ilmu politik yang kemudian saya ingin ajak bicara dan angkat, dari sejak sarjana, tesis sampai disertasi, saya memang menulis topik-topik terkait dengan civil society dalam konteks demokrasi di Indonesia. Saya akan mulai soal sebenarnya perspektif masyarakat dalam konteks ilmu politik itu kayak apa gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ada beberapa hal, poinnya adalah sebenarnya organisasi sipil, ini harus dibedakan antara organisasi sipil dan non-sipil. Organisasi sipil tentu ada yang bicara soal civilized, keberadaban gitu ya, ataupun atau ada yang berkontestasi dengan non-civilized, itu bisa jadi dia dalam hal tertentu dia bisa diidentikan dengan militer atau masyarakat politik. Sebenarnya masyarakat sipil itu gimana gitu, organisasi sipil itu dalam ruang politik gimana? Ada tiga perspektif ya, kata ilmuwan di Jerman namanya Zimmer dan Freise. Ya, ada tiga yang dimaksud dengan civil society, yang dimaksud dengan social capital, dan yang dimaksud dengan third sectors. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi masyarakat atau organisasi sipil dalam ruang politik, ya baik itu formal ataupun non formal, itu kita dudukkan dalam konteks yang seperti apa. Pandangan pertama menyebutkan itu disebut dengan civil society, ya. Itu disebut dengan civil society. Jadi civil society itu, pandangan ini mengatakan bahwa civil society itu, atau secara spesifik kita menyebut dengan organisasi-organisasi sipil masyarakat yang ada, itu mereka lah yang sebenarnya membentuk dan mempromosikan dan juga mempertahankan yang namanya civic values. Civic values itu apa? Civic values itu terkait dengan toleransi, kebebasan, saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Jadi
mereka ini katanya yang disebut dengan civil society yang membentuk, menjagai, mempromosikan, dan juga mempertahankan. Karena kalau tanpa peran mereka, maka civic values sebagai keadaban di dalam sebuah komunitas atau sebuah tatanan masyarakat itu nggak akan ada. Jadi yang berperan aktornya itu mereka, gitu ya. Jadi civil society dia yang akan menjaga, dia yang mendorong itu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, masuk dalam perspektif yang disebut dengan sosial kapital, atau dalam bahasa Indonesia itu modal sosial. Modal sosial itu dilihat dalam kerangka jejaring, networking gitu ya, jejaring networking gitu ya, perikatan sosial dari secara realitas kita ingin katakan kelompok masyarakat itu atau kelompok sosial itu sangat beragam gitu ya. Bentuknya beragam, perannya beragam, fungsinya juga macam-macam gitu ya. Tapi pada dasarnya di dalam kelompok masyarakat itu esensinya kan semua voluntary base, semua atas dasar kerelaan gitu ya, dan nggak berkeinginan atau bertujuan untuk menarik untung. Nah, ini akan dibedakan nih sama jejaring ekonomi yang memang intinya adalah mereka kalau jejaring ekonomi ya mencari untung gitu ya, karena habitatnya ekonomi tentu dia akan cari values keuntungan gitu ya untuk kehidupan buat mereka sendiri. Nah kalau ini sosial kapital dia kelompoknya beragam, dia berinteraksi satu sama lain, mengikat satu sama lain, tapi memang dasarnya voluntary. Nah yang ketiga itu yang disebut dengan sektor ketiga, third sector, yaitu yang dia mengidentifikasi organisasi sipil atau yang nanti kita akan sebut dengan masyarakat sipil, itu yang dia jelas dia berbeda mengidentifikasikan dirinya antara negara dan juga organisasi ekonomi, dan makanya mereka dianggap sebagai sektor ketiga. Negara tentu akan punya ruang di mana kekuatan kepentingan politik yang ansih untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya. Sementara kelompok-kelompok ekonomi tentu juga sama. Nah, si organisasi sipil ini dia otonom, dia mandiri. Ya, dia nggak akan ada ikatannya dengan negara atau dia tidak ada ikatannya juga dengan kelompok-kelompok ekonomi atau kelompok-kelompok politik gitu ya. Maka dia mendeklarasikan dirinya adalah sebagai sektor ketiga yang berbeda antara dua kelompok yang berbeda satu sama lain. Dan mereka tahu itu akan saling mempengaruhi satu sama lain, ya, mengikat satu sama lain untuk kepentingannya dua kelompok ini secara bersama. Nah itu tersektor. Jadi saya akan mulai dari situ karena nanti kita akan banyak bicara soal lalu membicarakan civil society itu rangkanya kayak apa gitu ya, dengan perspektif yang tadi tiga ini. Civil society itu bicara soal civic values, sosial capital itu bicara tentang networking, jejaring networking, jejaring sosial yang voluntary based. Yang satu lagi adalah tersektor yang dia mengidentifikasikan berbeda dengan state and economic society atau political society. Nah, oleh karena itu ada satu yang penting gitu yang dibahas. Kita akan mulai sebenarnya kalau saya akan banyak bicara soal yang third sector ini ya, karena ketika bicara soal politik ya di ruang politik formal maka itu akan banyak bicara sebenarnya masyarakat sipil atau masyarakat kelompok jenis ini dia bagaimana mengidentifikasikan dirinya berbeda dengan negara dan juga kelompok-kelompok politik lainnya. Yang perlu ini kan adalah soal independensi ya. Jadi kalau menurut si Becker, independensi di dalam kehidupan berasosiasi itu adalah penting. Sehingga kemudian kalau kita percaya bahwa perubahan sosial di sebuah masyarakat itu akan terjadi kalau seandainya kehidupan berasosiasi itu benar-benar terjaga atau dijaga dengan baik. Ya. Itu satu hal.
Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika kita mencoba mengkaitkan antara masyarakat sipil, civil society organization, dan demokrasi, itu bagaimana mereka bisa terlibat atau dilibatkan. Ini saya kutip satu literatur review yang saya tuliskan di dalam disertasi. Jadi ada beberapa hal nih yang bisa kita perhatikan. Satu adalah CSO itu dia pasti akan punya relasi formal ya antara negara dan masyarakat dalam bentuk kepentingan dan cara berkomunikasi. Jadi yang harus dipahami oleh Anda semua adalah negara sama masyarakat, CSO itu ada di tengah-tengah, ada intermediary-nya gitu ya. Nah, antara negara sama masyarakat dia juga punya kepentingan. Nah, CSO itu ada di tengah intermediary-nya itu, maka dia punya cara untuk bagaimana berkomunikasi. Secara khusus bagaimana berkomunikasi politik untuk bisa menjembatani kepentingan dua belah pihak itu. Tapi dalam konteks tertentu dia harus formal komunikasinya. Yang kedua, CSO sebenarnya bisa menolak atau menjaga kekuasaan negara, gitu ya, karena dia adalah intermediary, karena dia bisa mengidentifikasikan dirinya bukan menjadi bagian dari negara, ya, dan pada titik tertentu malah dia yang mendorong CSO ini yang mendorong akuntabilitas negara. Jadi negara itu harus dipush, ya, untuk bisa mengatakan pertanggungjawabannya gitu ya, karena kekuasaan itu harus dijagain gitu ya, dijaga jaraknya oleh masyarakat dan tugas itu ada di CSO. Pada sisi yang lain, CSO itu sebenarnya berasosiasi dengan persoalan pendalaman nilai demokrasi. Nah, itu masuk dalam tadi yang saya bilang, CSO itu adalah memainkan soal civic values di ruang publik. Karena dia yang akan menjaga pendalaman demokrasi tadi, soal toleransi, kebebasan, equality, kejujuran, keadilan. Nah, itu CSO itu, yang memaintain itu CSO di dalam ruang-ruang demokrasi. Nah, pada saat yang lain, kalau terjadi ada peningkatan membership dari CSO dan juga partisipasi politik, nah itu CSO-nya itu kalau dia semakin aktif, semakin baik, semakin berkontribusi dalam partisipasi politik yang baik, itu maka itu sebenarnya baik buat demokrasi. Nanti kita akan diskusi. Kalau pasti akan ada pertanyaan, Mas, kalau dalam kondisi sekarang sebenarnya Indonesia katanya dianggap demokrasinya menurun. Tapi CSO-nya kritis-kritis, Mas. Buat saya itu masih baik. Itu tanda gitu ya. Tandanya bisa kita lihat ruang kritis itu masih bisa diisi oleh teman-teman CSO dan terjaga dengan baik. CSO yang kuat tentu bisa berpartisipasi dengan negara, relasinya dengan negara. Satu-satunya cara adalah soal penegakan moral publik tadi yang soal ini ya, civic values tadi dan akuntabilitas yang tadi di sini. Oleh karena itu ada yang berpendapat ya CSO itu sebenarnya bisa memproteksi demokrasi. Jadi yang ngejagain demokrasi itu dari ancaman baik dari dalam ataupun dari luar gitu ya yang mempengaruhi nilai-nilai demokrasi di sebuah negara. Nah, itu CSO yang katanya memproteksi. Dengan cara apa ya? Cara salah satunya kritik publik segala macam itu yang dilakukan oleh CSO. Nah, balik ke soal definisi, nanti ini akan jadi bahan diskusi di mata kuliah yang lain gitu ya. Kalau menurut Larry Diamond, CSO itu atau civil society organization, jadi kita ngomong organisasi ya, bukan civic values, bukan civil society as a civic values. CSO itu adalah the realm of organized social life that is voluntary, makanya tadi kita balik lagi ke voluntary, self-generating, ya, largely self-supporting, ya, dia bisa membiayai atau mengongkosi diri sendiri, ya, atau bisa memobilisasi apa yang dia miliki sendiri. Yang lain adalah autonomous from the state, ya, dia bersikap independen dari negara, and bound by a legal order or set of shared values. Jadi dia diikat dalam tatanan hukum, dan pada titik lain bukan hanya tatanan hukum, tapi juga ada set
of service rules gitu ya, aturan regulasi gitu ya yang secara eksistensi dia harus hadir. Organisasi ini juga melibatkan citizens acting collectively in a public sphere. Ya, jadi ya dia harus aktif di publik gitu ya, to express their interests, passions, and ideas, exchange information, achieve mutual goals, make demands on the state, and hold state officials accountable. Jadi intinya adalah dengan tindakan-tindakan ini yang tadi disebut ya, itu adalah kerja-kerjanya CSO. Yang kalau secara di generik secara keumum, ya itulah yang dimaksud dengan bagaimana kerja CSO menjaga demokrasi, ya peluang untuk bisa mengekspresikan kepentingannya, gagasan-gagasannya, idenya, make demands on the state gitu ya, memberi tuntutan kepada negara gitu ya, atau mendorong agar pejabat publik itu ya akuntabel. Oleh karena itu, civil society is an intermediate arena, itu dia ruang antara gitu ya, antara the state and the market, pasar. Dalam konteks itu maka ini si Larry Diamond itu mirip banget dengan apa yang tadi disebut dengan third sector. Jadi perspektif third sector itu akan kelihatan ke sana. Lalu bagaimana dalam konteksnya Indonesia? Nah, ini akan kita mulai dari sini. Perspektif literatur tentang Indonesia itu melihat civil society itu kayak apa? Ada dua ya yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang disebut dengan vertical perspective. Jadi tadi ya bagaimana kemandirian CSO itu dari negara itu vertikal itu perspektifnya. Tapi pada sisi yang lain ada yang disebut dengan perspektif horizontal bahwa ada namanya relasi individual dan kelompok ya di dalam sebuah masyarakat ya. Ada yang nyebut itu disebut masyarakat madani. Jadi kalau menurut salah satu tokoh masyarakat sipil namanya Pak Rustam Ibrahim, perspektifnya masyarakat sipil Indonesia itu ada juga mengakomodir yang disebut dengan masyarakat madani. Ya, sebuah terminologi yang diungkapkan oleh kelompok Muslim gitu ya, mengidentifikasi sejarah Islam pada masa lalu ya. Jadi prinsipnya di situ adalah individu dan kelompok di dalam masyarakat itu dia harus dilihat sebagai dilihat dari banyak hal, termasuk bagaimana pluralisme sama toleransi. Jadi dalam perspektifnya horizontal nih, ya maka CSO itu dia bisa terkoneksi dengan negara. Kalau yang vertikal dia nggak bisa, dia otonom, dia berbeda sama negara. Kalau yang horizontal atas dasar pluralisme dan toleransi dan dia bisa masuk ke semua area, maka dia akan mungkin masuk terkoneksi dengan negara. Nah, setelah masa Soeharto gitu ya, setelah reformasi, ini sebenarnya ada dan hadir sebelum reformasi. Ya, ada itu CSO yang vertikal tuh banyak itu. Tapi yang horizontal juga banyak juga, terutama dari kalangan ormas. Tapi setelah Soeharto, setelah reformasi, dia tuh banyak konsensus soal perspektif ini. Jadi nggak semata-mata semuanya ini akan sama gitu ya, akan selalu saklek gitu ya dengan dua perspektif ini. Nah, oleh karena itu satu definisi yang menurut saya menarik dari Pak Rustam Ibrahim membicarakan CSO, the society is not merely considered as the arena. Jadi nggak hanya bicara soal arena atau space yang diisi dengan konteks voluntary, kesukarelaan, terorganisir atau government independency society group, ya sikap kemandirian sebuah kelompok, tapi juga membicarakan bagaimana mereka itu, si kelompok masyarakat sipil itu diidentifikasi dengan toleransinya, respect terhadap yang lain, dan juga pluralisme. Jadi mengakomodir dua perspektif ini setelah reformasi. Jadi kita nggak akan bisa melihat hanya dikotomi dua itu saja. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan CSO di Indonesia? Satu, ada yang menyebut LSM. Ya, kita tau itu.
lembaga swadaya masyarakat, ya, yang banyak bergerak di pemberdayaan ekonomi, sosial, politik, dan hukum macam-macam. Bahkan saya sangat yakin sebagian dari Anda mungkin ada yang kerja di LSM di sini. Saya juga dulu pernah kerja di LSM cukup beberapa tahun lah. Yang kedua ada yang disebut dengan ormas. Ormas itu identifikasi banyak. Ada yang dia basisnya keagamaan, ada yang basisnya identitas, ya, atau kesukuan, dan sebagainya. Atau dia bisa asosiasi, asosiasi profesi, asosiasi alumni sekolah atau universitas, itu asosiasi pekerjaan, gitu ya. Nah, itu asosiasi. Atau serikat buruh atau nelayan, itu juga masuk menjadi bagian dari perbincangan CSO. Atau dia bisa hobi motor, hobi melihara burung, hobi pemancing. Nah, itu masuk dalam CSO. Nah, secara data, ini ada datanya, ini mungkin tahunnya juga sudah cukup lama gitu ya. Tahun 2014 itu ada banyak sekali, menurut datanya Kemendagri, hampir 140.000 organisasi yang terdiri dari yayasan dan perkumpulan. Nah, yayasan atau perkumpulan itu biasanya masuk LSM tuh bentuknya. Ini ada detailnya kayak gini gitu ya. Ada 108 yang asing. Kalau catatan Semeru tahun 2017 itu ada 2.864 NGO. NGO itu masuk dalam kategori LSM. Nah, yang menarik adalah nanti kita akan bisa diskusi soal ini. Partai politik itu tidak identik dengan CSO. Partai politik itu dalam kategorinya si Larry Diamond itu disebut dengan political society. Berbeda sama political society sama CSO itu dua hal yang berbeda. Itu yang harus dipahami. Meskipun nanti kita akan bisa berdebat, mereka punya tujuan yang sama gitu ya, mengaspirasikan kepentingan publik, masyarakat, dan sebagainya. Yang sangat membedakan adalah jelas partai politik itu dia berorientasi kursi atau jabatan publik, sementara CSO tidak gitu ya. Itu yang sangat jelas. Nah, dalam beberapa kasus, sebagai contoh, misalkan kayak di Taiwan, saya juga setelah meriset soal masyarakat sipil itu juga tahu, ternyata Taiwan itu partai politik itu dianggap juga bagian dari CSO. Nah, ini yang harus hati-hati kita melihatnya. Saya kalau mahasiswa skripsi, tesis gitu ya, sidang, saya akan bertanya soal ini dulu sama mahasiswa saya, bagaimana dia bisa mengidentifikasi yang dimaksud dengan CSO dan kasus yang mau diteliti itu kayak apa. Nah, ini kira-kira tipologi CSO ya. Saya juga sering kali diundang atau diajak sebagai konsultannya beberapa lembaga donor gitu ya untuk mengidentifikasi masyarakat sipil di Indonesia. Paling tidak nih ada 3 hal nih, ada 4 hal untuk bisa melihat CSO di Indonesia. Ada basisnya legal identity, identitas legalnya. Nanti akan Anda bisa temukan ada yang berbentuk yayasan atau bentuk perkumpulan. Ini 2 hal yang secara landasan hukumnya memang berbeda. Kalau yayasan itu memang dua-duanya urusannya ke Kemenkumham gitu ya. Tetapi 2 bentuk ini juga punya implikasi yang sangat berbeda gitu ya secara administrasi hukumnya. Kalau berdasarkan sektor itu macam-macam tuh. Ada yang kesehatan, ada yang pendidikan, gitu ya, lingkungan, ada yang democratic reform, bicara demokrasi, tata kelola pemerintahan, ada yang pertumbuhan ekonomi, ada yang counter violence extremism gitu ya, berbicara soal ini, itu ada macam-macam. Bukan hanya ini ya, tapi ada juga lebih dari situ, macam-macam. Fishery, perikanan, macam-macam. Nah, dari sisi pendekatan itu juga beda-beda. Ya, Anda harus bisa mengidentifikasikannya. Ada yang pendekatannya dia selalu kolaboratif. Ya, selalu perspektifnya kolaboratif, itu mau bekerja sama dengan banyak pihak, banyak orang. Termasuk juga dengan pemerintah sekalipun. Jadi perspektifnya nggak ada soal kerja bareng sama pemerintah, mengerjakan proyeknya pemerintah, nah itu kolaboratif bisa. Bukan hanya pemerintah ya, swasta juga. Ada yang critical engagement. Ya, ada beberapa NGO yang dia menyebut bahwa kami nggak akan terima duit dari pemerintah gitu ya, karena kami mandatnya adalah memang bekerja untuk mengawasi pemerintah. Jadi
Kalau pemerintah mendekat ke kami untuk ngasih proyek, maka kami nggak akan terima itu karena itu bagian dari yang kami kritisi. Atau ada juga LSM yang juga nggak mau terima duit dari swasta, ya kelompok swasta tertentu atau perusahaan yang mereka yakini itu berdampak terhadap lingkungan, misalnya. Jadi ada beberapa model critical engagement yang dia straight the point untuk mengatakan ini boleh akan kami lakukan, ada yang bilang nggak boleh. Engagement-nya tuh kayak apa? Ada yang modelnya advokasi. Advokasi pengertiannya ya dia di bidang hukum misalkan membantu kelompok masyarakat yang punya masalah hukum dibantu diadvokasi, atau advokasi dalam pembuatan undang-undang atau dorongan undang-undang itu dibantu ke sana. Atau ada juga model service provision. Service provision itu pelayanan. Jadi pemberdayaan ekonomi, terus kemudian pelayanan kesehatan, ya. Jadi itu yang biasanya dilakukan juga beberapa teman NGO. Atau ada yang juga modelnya dia kombinasi, ada yang advokasi, ada yang service provision. Jadi macam-macam dari banyak kelompok-kelompok CSO yang seperti ini. Nah, saya akan masuk ke soal assessment-nya. Assessment ini menjadi penting ya, karena saya sudah terlibat beberapa kali ya dengan banyak donor gitu ya, dan juga beberapa teman-teman NGO gitu ya, CSO yang meminta bantuan atau kita berdiskusi tentang bagaimana kita melakukan penilaian ataupun mengevaluasi ya terhadap CSO di periode-periode tertentu. Saya membagi 2 periode ya, periode 98 sampai 2008 dan 2008 sampai kini. Yang kita akan lihat pertama, periode pertama ini 98-2008, 10 tahun pertama itu poin pertamanya adalah sebenarnya sudah ada banyak reformasi politik. Jadi tekanan dari luar itu sebenarnya membuka masyarakat sipil itu untuk melakukan banyak hal, tekanan publiknya dari luar gitu ya, dan melakukan reformasi bukan hanya di ruang arena politik di ruang publik tapi juga di mereka. Jadi reformasi politik dan struktur kelembagaan politik itu sebenarnya mendorong banyak perubahan termasuk di CSO juga. Pada saat itu tahun 98 paling nggak sampai tahun 2008 momentumnya itu ada peran donor pembangunan yang masif. Harus diakui pada tahun-tahun 99, 98 ketika demokrasi itu mulai masuk berkembang di Indonesia, ada begitu banyak donor internasional atas nama Democratic Development, maka banyak proyek-proyek pembangunan kelembagaan demokrasi itu masuk dan banyak NGO itu hadir, termasuk juga kampus gitu ya, dan itu mendorong banyak pertumbuhan-pertumbuhan, termasuk salah satu gagasan yang terkait dengan amandemen konstitusi, pemilihan presiden secara langsung, adanya DPD. Nah, itu contoh-contoh di mana sebenarnya secara tidak langsung ada peran-peran yang memang dihadirkan dari kelompok donor-donor ini gitu ya. Secara tidak langsung ya, karena yang tetap yang berperan dan berkontribusi itu adalah teman-teman CSO secara langsung. Yang ketiga adalah kemampuan teknis programatik baik gitu ya. Jadi teman-teman CSO ini kalau ditanya kemampuan manajerialnya, kemampuan teknis di dalam pengorganisasian kegiatan pembangunan di level kampung gitu ya, bahkan sampai di level negara itu luar biasa baik, bagus. Kemampuan teknokratiknya juga sangat baik gitu ya. Jadi termasuk laporan keuangannya gitu ya. Tetapi problemnya adalah memang ruang politisnya itu nggak begitu kental gitu ya, karena bahkan beberapa teman-teman NGO itu merasa nggak perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik gitu ya. Ketika ini terjadi, maka pemberdayaan publik terkait dengan awareness, political awareness itu juga nggak terlalu kuat gitu ya. Kalaupun ada pemberdayaan politiknya itu lebih soal pemberdayaan warga negara gitu ya, dan penguatan partisipasi. Nah, itu yang ada di era-era awal ini gitu ya. Jadi penguatan partisipasi, termasuk juga pemantauan pemilu. Nah, itu yang biasanya yang pada waktu itu banyak dilakukan.
Di era awal ini itu ada kolaborasi dengan pemerintah gitu ya, ada gitu ya, tapi baru penjajakan gitu ya, penjajakan yang baru dimulai gitu. Namun semuanya itu masih terjebak dalam urusan teknokratik gitu ya. Pengertiannya adalah eh, apa eh, masih lihat-lihat gitu ya, kemampuan CSO ini sebenarnya memberi masukan konsultasi terhadap pemerintah daerah itu gimana, terus kemudian pemerintah sendiri masih rela nggak rela nggak gitu ya untuk kemudian memberi backup kepada CSO dan sebagainya. Jadi sebenarnya pelan-pelan itu kalau bisa diperhatikan peran CSO itu dalam konteks ini di tahun 98 sampai 2008 yang tadinya awalnya kuat gitu ya soal pemberdayaan politik warga negara, itu ada mulai pergeseran karena teknokratiknya itu lebih kelihatan. Jadi teman-teman CSO ini udah mirip kayak apa namanya, pemerintah gitu ya, bahkan beberapa yang bisa ngeledek gitu ya, kayaknya kerja-kerja pemerintah ini udah kita lakukan dengan sendirinya gitu ya. Karena, banyak dilakukan oleh teman-teman CSO gitu, pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh CSO, pemberdayaan kampung gitu ya. Nah itu yang, sementara yang soal politiknya itu yang tidak begitu, kelihatan sekali. Nah, momentum 2008 itu adalah terjadi ketika donor itu mulai berkurang. Ya, donor itu mulai meninggalkan Indonesia itu tahun 2008 dan disitulah sebenarnya era di mana banyak CSO mulai agak bingung gitu ya, kolaps gitu ya secara mobilisasi dan sudah mulai membicarakan sustainability-nya kayak apa. Nah, pada sisi yang lain banyak juga yang berpikir bahwa ini dari sisi politik ya. Itu dituliskan oleh si Marcus Mitzter bahwa itu yang disebut dengan democratic stagnation gitu ya. Elit politiknya itu stagnan karena memang sudah terkonsolidasi dengan cukup baik gitu ya. Peta politiknya siapa yang akan jadi dominan, siapa yang memiliki kekuatan seperti ini, prediksinya segini dan memegang jabatan-jabatan publik dan sebagainya. Itu stagnan. CSO itu kelihatannya gamang gitu ya, bahkan ada yang menyebut diam. Kenapa diam? Karena beberapa atau bahkan baik itu di nasional ataupun di lokal, itu banyak yang sudah terserap, absorb gitu ya, diabsorpsi oleh, kekuasaan, menjadi bagian dari kekuasaan. Baik sebagai tim ahlinya gubernur, sebelumnya juga jadi tim sukses presiden, pemerintah, kepala daerah, dan sebagainya. Termasuk juga kerja-kerja proyek pemerintahan itu banyak dilakukan oleh teman-teman CSO sebagai konsultan, dinas pendidikan, dinas perikanan, dan segala macam. Jadi ketika di challenge atau ditantang untuk kritis terhadap pemerintah, itu cenderung dalam tanda kutip diam. Karena ternyata banyak orang yang kecewa juga gitu ya, kenapa begitu ya? Karena giliran masuk di dalam, Anda cenderung tidak bisa banyak melakukan perubahan, tapi malah tidak apa namanya, menjadi bagian, jadi seakan-akan menikmati. Nah, yang lain aktivis CSO di daerah tuh sebenarnya juga ya karena ruangnya terbatas gitu ya, termasuk juga sumber dayanya juga relatif tidak banyak gitu ya, maka kemudian banyak teman-teman di daerah ini dalam hal tertentu ya ini berkaitan dengan masalah survival ya. Itu beralih ke urusan politik gitu ya, bahkan ada yang menjadi tim suksesnya pilkada ataupun buzzer gitu ya, karena punya kemampuan untuk memobilisasi media sosial dan sebagainya. Jadi secara umum saya bisa melihat bahwa ada kelemahan mendasar yaitu terkait dengan kemampuan mobilisasi sumber daya. Jadi ketika donor itu udah mulai gak banyak gitu ya, maka sumber dayanya lemah gitu ya dan banyak teman-teman CSO itu kewalahan gitu ya, bagaimana mereka bisa survive secara organisasi, tapi pada sisi yang lain sebagai individual tuh banyak jadi konsultan gitu ya, yang kemudian organisasi banyak yang kolaps gitu ya dan yang muncul ya aspek individualnya itu.
Dan banyak yang kemudian jadi persoalan aset organisasinya itu ya malah dimilikin, atau jadi persoalan organisasi itu menjadi persoalan serius gitu ya, challenging-nya di situ. Oke, apa masalah dan tantangannya? Ya, soal demokrasi resesi itu satu isu ya, tantangan dibuat, CSO sendiri gitu ya, karena ternyata, ketika dalam situasi yang tadi yang sudah saya sebutkan, CSO menghadapi situasi yang tidak mudah gitu ya, karena, mau mengkritik, pemerintah gitu jadi serba canggung, tapi pada sisi yang lain mereka dituntut untuk berada dalam, tantangan untuk bisa menjaga demokrasi. Nah, problemnya memang pelembagaan politik yang ada gitu ya, parpol, terus kemudian, DPR gitu ya, atau bahkan, kementerian-kementerian itu masih belum bekerja maksimal, sehingga, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya itu jadi masalah gitu ya, sehingga kemudian, seharusnya mereka bisa bekerja secara maksimal, tapi itu belum bisa dilakukan. Sisi lain, CSO kritis itu masih tetap perlu ya, perlu diberdayakan. Cuman ini yang belum bisa dilakukan gitu ya, manakala sumber daya tertentu itu, masih sulit diakomodir oleh CSO. Pada sisi yang lain, kita punya ruang yang namanya dunia digital gitu ya, yang luar biasa hebat sekarang gitu ya. Coba bayangkan orang dulu demonstrasi gitu ya, banyak teman-teman LSM, mahasiswa gitu, selalu minta uang itu ke senior gitu ya. Tapi sekarang mereka mau demonstrasi tinggal buka aja di beberapa platform digital gitu ya, untuk minta dukungan, pendanaan itu langsung mudah, didapat gitu ya. Nah, jadi ruang partisipasi ada, orang bikin petisi itu juga dengan sangat mudah, dan sebenarnya dalam hal-hal tertentu kelompok kritis itu juga bisa semakin banyak gitu ya, asal kesadaran politiknya juga semakin melebar dan meluas. Tetapi problemnya adalah ini semua individual, bukan organisasi gitu ya. Jadi kalau orang yang kritis dengan followers yang banyak itu mungkin akan berpikir dia jadi tokoh gitu ya. Tapi bukan yang dia kembangkan individu, bukan organisasi. Ya, organisasi kecenderungannya jadi malah relatif nggak begitu kuat. Jadi organisasi CSO itu punya tantangan saat ini gitu ya, terkait dua hal. Ya, soal sumber daya tadi yang saya sebut ya, bagaimana mereka bisa memaksimalkan sumber daya dan mencari sumber-sumber daya lain gitu ya, dan juga aktor-aktornya, kapasitasnya gitu ya, untuk bisa mencari inovasi baru dengan situasi yang jauh lebih berbeda gitu ya, dalam melakukan advokasi, dalam melakukan pelayanan publik, dalam, mencari sumber-sumber baru dan sebagainya. Nah, sebenarnya, dukungan dari sisi pemerintah ataupun sektor swasta terhadap kerja-kerja masyarakat sipil itu ada gitu ya. Cuman memang, tadi barriers-nya itu banyak gitu ya, karena belum diberdayakan, belum dipikirkan secara serius gitu ya, padahal potensi-potensi dukungan dan sumber-sumber daya baru itu bisa berasal dari pemerintah ataupun swasta. Balik lagi itu juga nggak mudah karena di situ ada perspektif ya, pandangan, soal engagement gitu ya, apakah memang mau terima atau tidak terima gitu ya, berinteraksi dengan pemerintah atau swasta. Masa depannya, ke depan ini slide terakhir, sebenarnya penting kita melihat dalam perspektif kolaborasi ya, jadi pemerintah nggak bisa kerja sendiri, swasta juga sama, maka CSO di situ hadir. Jadi ketika ini diperlukan, maka seharusnya perspektifnya adalah bagaimana saling mengisi satu sama lain. Oleh karena itu perlu untuk bisa memanfaatkan kerja kolaborasi antara CSO, pemerintah, dan swasta. Syaratnya adalah partisipasi publiknya itu tetap terbuka gitu ya. Jadi dengan cara apa ya? Negara kasih jaminan. Kalau negaranya mau mengintervensi, nah itu problem. Karena tentu teman-teman CSO itu juga nggak mau melakukan itu. Teman-teman CSO ini tetap berharap bahwa dia akan bisa eksis gitu ya, karena memang itu mandatnya yang harus dipikirkan gitu ya. Mandat kami adalah menjaga kekritisan ruang publik gitu dan dengan sumber daya yang juga terbatas gitu. Nah, itu yang jadi dilema. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Saya sambil minum dulu, silakan. Silakan.